Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mukhtarina ala ilaihi bi'idni wa qadadana wa labakallaman dana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal mukarramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, ini sepuh masyarakat, para guru, para juama, para habaib, tentunya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus keluarga Shahibul Bait. Malam hari ini kembali kita duduk di sini dalam rangkaian istiqomah, dan kemudian juga masih dalam rangkaian di bulan Rabiul Awal. Tanpa terasa perjalanan Rabiul Awal pada malam hari ini sudah memasuki yang namanya hari ke-28. Sebentar lagi, tentunya beberapa hari ke depan, Maulid, bulan Maulid Rabiul Awal meninggalkan kita semua. Lantas dengan apa bulan Maulid ini yang sudah kita isi? Berapa banyak salawat yang sudah kita baca? Berapa banyak dalam rangkaian majlis yang setiap kita laksanakan di malam Jumat ini kita bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini pun kita sama-sama akan bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau nggak salah malam udah kedua kali di sini ya. Iya, beruntung. Siapa orang ketika rumahnya malam Jumat dibacakan surah Yasin, baca suratul Fatihah, zikir, tahlil, tahmid, kemudian sebagian daripada kisah riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan segala hajat niatnya dikabulkan Allah. Kemudian apa yang pada malam hari ini dia telah mengeluarkan yang namanya rezekinya, apakah itu segala apapun yang pada malam hari ini insya Allah nanti akan menjadi rezeki kita, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diganti dengan berlipat-lipat. Yang tadinya mungkin keluar di malam cuma hanya sekedar 1 juta, 1,5 juta, 500.000, 200.000, insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah malam hari ini kembali kita istiqomah di setiap malam Jumat ini. Kalau bukan kehendak takdir Allah, saya rasa malam hari ini kita nggak bakalan duduk di sini. Bener nggak? Tadi aja kalau kita lihat dibaca di grup ada bulan bin bulan lagi repot, ada bulan bin bulan kagak bisa datang, ada lagi bulan bin bulan yang ntar ada acara lagi, betul nggak? Marilah sama-sama kita jalankan pada malam hari ini istiqomah kita pada malam hari ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallah illallah, dari Allah akan kembali kepada Allah.
apa yang perlu Allah katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Terlebih-lebih pada malam hari ini. Nih kalau kita lihat Bang Narul, dia capek kerja dari pagi sore, alhamdulillah malam dia hilangkan rasa lelah letihnya, dia duduk di sini. Kemudian siapa lagi? Bang Mustafa juga begitu. Semua saya rasa jamaah, tapi karena memang dasar dalam hati kita mencari yang namanya keridhaan Allah, kita nyari yang namanya kebaikan dalam rangka mensiarkan agama Allah, maka segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan tadi bisa, oh sebandel apaan, silakan bandel, yang penting ngaji jangan ditinggalin, ngaji jangan sampai dilupain tuh. Kita duduk di tempat ini, kalau cuma hanya orang bilang ya paling cuma baca Fatihah, paling cuma baca Yasin, paling cuma baca tahlil, cuman emang itu doang misalnya, lebih baik bisa daripada enggak, lebih baik dilaksanakan daripada kagak sama sekali, betul nggak? Kita duduk di sini, alhamdulillah. Artinya inilah orang-orang yang pada malam Jumat ini dipilih oleh Allah, orang yang selalu hatinya diingatkan oleh Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Bahkan pada malam hari ini alhamdulillah, di dalam suatu hadis baginda Rasul mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, man tala wa sa'a amaluhu. Sesungguhnya orang yang umurnya panjang, banyak amal ibadahnya, itu orang yang baik. Tetapi kalau orang yang buruk, umurnya panjang tetapi buruk daripada amalnya, ini dalam rangkaian apa? Dalam rangkaian kita mengisi waktu hari-hari kita. Kalau kata guru saya, waktu itu bagaikan batu es. Tahu batu es? Tahu nggak batu es? Batu es itu dipakai nggak dipakai habis, laku nggak laku habis. Alhamdulillah kalau laku habis dia jadi duit. Kalau seandainya nggak habis, dia habis pun nggak jadi duit. Itulah batu es. Nih artinya waktu, umur dalam kehidupan kita. Makanya jangan disia-siakanlah waktu ini. Bahkan ada yang mengatakan sesungguhnya waktu ini bagaikan mata pedang yang ke atasnya tajam, ke bawahnya pun tajam. Kalau kita cuma hanya sekedar melewatkan waktu begitu saja, maka orang menjadi bagian orang-orang yang amat rugi. Bahkan terlebih-lebih pada malam Jumat ini, Ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu, kata Allah, akan aku ijabah. Makanya alhamdulillah setiap malam Jumat ini kita diingatkan dalam rangka duduk di dalam majlis istiqomah taubat dan nasuha ini. Setiap malam Jumat majlis keliling ini kita sudah sama-sama istiqomah. Mungkin dari sore kita sudah ingatkan ketua kita Ustaz Asbunawi, dia selalu mengingatkan. Artinya dia mengingatkan pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dia ingatkan jamaahnya. Ini entah malam, alhamdulillah malam Jumat di rumah siapa? Di rumah Fulan bin Fulan. Udah jangan mikirin makanannya. Insya Allah nih hari ntar seblak keluar seblak. Jangan mikirin segala sesuatu, tapi alhamdulillah kita sudah duduk di sini dalam rangkaian istiqomah, dalam rangkaian kita berdoa, kemudian kita kirimkan daripada suratul Fatihah, kita kirimkan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, pembicaraan daripada kisah maulid buat orang tua kita. Maka sesungguhnya orang tua kita di alam kuburnya dia sedang berbahagia, dia sedang bergembira. Alhamdulillah ada anak saya, ada cucu saya, ada ahli daripada keluarga saya, dia masih bisa mengirimkan yang namanya kebaikan, khusus untuk diri saya yang di alam kubur ini. Bahkan kalau sekarang kita alhamdulillah masih bisa
Kalau orang yang di alam kubur, dia mengatakan, dia berkata dalam dirinya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fasadaqu aku minal muslimin. Ya Allah, apabila aku diberikan kesempatan hidup sedetik, semenit, 1 jam aja, aku akan bersedekah, aku akan beribadah, aku akan kumpul pada malam Jumat, aku akan kirimkan doa-doa, maka jadikanlah aku orang-orang tergolong orang yang soleh. Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, apabila aku diberikan kesempatan hidup. Itu siapa yang berbicara? Orang yang di alam kubur. Kemudian kita yang masih bisa duduk, masih bisa berbicara, masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, masih bisa ngaji, masih bisa berkumpul dalam suatu majlis, maka ini janganlah kita sia-siakan. Alhamdulillah, malam hari ini dalam keadaan kondisi apapun kita bisa hadir di sini dalam rangkaian istiqomah. Mungkin ada di antara jamaah kita dia nggak bisa hadir pada malam hari ini, bukan karena lantaran dirinya, tetapi memang tidak ada takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kecil hati, tetap itu adalah bagian daripada jamaah kita, bagian daripada saudara kita, bagian daripada keluarga kita. Maka bagaimana caranya? Sama-sama kita kirimkan doa, saling doa doa. Bahkan dia pun di rumah pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan kondisi sesuatu, dia pun juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik, dapat terlaksana dengan lancar, kemudian juga doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita bisa duduk di tempat ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini dijadikan malam yang teramat mustajab. Selama kita menjalankan istiqomah, kalau kita lihat ke belakang, mungkin sudah banyak yang istiqomah kita laksanakan. Tapi bagaimana ketika kita melihat ke belakang, tapi untuk meraih yang lebih baik di depan kita? Kemarin ketua kita bilang, nih jangan sampai jamaah yang sudah di dalam satu ikatan kekeluargaan majlis istiqomah taubat dan nasuha, jangan sampai membusuk. Tahu katanya artinya membusuk? Emang lu kira buah durian busuk? Ya enggak? Bukan. Artinya di sini jamaah sangat diperhatikan oleh ketua kita. Artinya jangan sampai ketika membusuk di situ ada perasaan jenuh. Ini ujian yang akan kita lewati. Ini adalah salah satu tantangan. Bagaimana ke depan ketika istiqomah kita ada lebih peningkatan, ada rasa semangat yang baru, ada rasa keistiqomahannya dengan penuh keyakinan, tambah daripada keyakinan kita, tambah daripada tentunya kesabaran dalam ujian-ujian tersebut. Inilah yang tentunya dipikirkan oleh ketua kita. Jangan sampai jamaah ini membusuk. Artinya jamaah ini ada rasa jenuh. Makanya mari sama-sama ketika pada saat malam istiqomah ini, tadi mungkin Bang Mustafa sudah baca yang namanya arwah segitu banyak. Dia sudah baca surah Yasin, kemudian Ustaz Ismail baca daripada doa arwah. Yakinkan, hadirkan orang tua kita di dalam acara ini. Seakan-akan dia ada berdampingan dengan kita. Kita bayangkan bagaimana orang tua kita dulu bersusah payah, berjerih payah. Bagaimana agar dia anaknya bisa hidup, agar anaknya bisa makan, anaknya bisa pandai, anaknya bisa bermasyarakat. Nih, ketika kita sudah hadirkan ke situ, insya Allah artinya kita ingat daripada kebaikan orang tua kita.
Inilah yang terbaik kita berikan pada orang tua kita. Mungkin kalau kita laksanakan di rumah masing-masing, oh Bang Arul pintar, bisa baca ngaji, bisa baca yasin, oh di rumah aja, silakan. Tetapi di situ rasa kebersamaannya kurang. Artinya nilai berjamaahnya kurang. Kenapa? Karena malam Jumat ini kita sudah sama-sama satukan hati kita, satukan daripada diri kita untuk berjamaah istiqomah dalam suatu majelis. Jenuh begitu-gitu aja acaranya. Saya juga bisa di rumah sendiri. Tetapi kalau di rumah sendiri saya yakin tidak ada rasa semangat. Kemudian apa? Rasa persaudaraannya kurang. Mungkin kalau di rumah saya yakin begitu habis ngaji udah tidur, nggak dapat kopi, nggak dapat seblak, nggak dapat makanan, benar nggak? Tapi kalau di sini alhamdulillah, insya Allah ntar habis kita begini acara ada rangkaian rezeki yang kita dapatkan. Ketika kita makan, maka itu jadi nilai sedekah buat diri kita, buat orang tua kita, buat siapapun yang pada saat itu diniatkan. Tetapi lebih tadi ketua ngomong bahwa Sahibul Bait punya hajat pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan kita berjamaah ini, maka satu doa. Ketika satu doa diijabah, maka dengan berkumpulnya kita, maka bobot doa itu akan lebih mustajab. Doa itu akan yakin kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit buat penguat hati kita. Ketika kita sudah rangkaian istiqomah, mari sama-sama kita jalankan. Ketika kita di dalam suatu yang namanya grup, di dalam WA tersebut, ini adalah rangkaian silaturahmi. Bagaimana untuk semua daripada silaturahminya itu? Nah, diwujudkannya dengan apa? Diwujudkannya setiap malam Jumat. Mungkin kita sudah saling sapa, saling tegur sapa, saling berbicara. Kemudian di malam Jumat ini kita saling bermuajah, bermusafahah, saling doa berdoa, berkunjung bertemu muka, berjabat tangan, saling berbicara. Nih, kira-kira kalau di WA kita ngomong, kelihatan gak orangnya? Misalnya Bang Arul kecet, saya lagi tiduran, kagak taunya dia lagi ngopi, kan nggak tahu. Tapi kalau di sini kan alhamdulillah kelihatan orangnya. Ketika dia mau lagi ngapain kelihatan. Nah, ini hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama bersyukur kita kepada Allah. Malam dalam rangkaian masih di bulan Rabiul Awal ini, mari sama-sama malam hari ini kita akan membaca daripada Maulid Al-Barjani. Kemarin kita sudah baca Ad-Dibai, kemudian kemarin juga di rumahnya Ustaz sudah baca yang namanya Ad-Dibai juga di rumahnya Bang Ari, di rumah Ustaz Ismail, kemudian juga di gang lingkungan, kemudian udah. Ini malam kita baca Al-Barjani. Mudah-mudahan dengan rangkaian-rangkaian maulid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan berhak yang namanya mendapatkan syafaatnya. Baik, mari sama-sama. Tentunya sebelumnya kita baca suratul Fatihah khusus untuk Sahibul Bait. Apabila ada sesuatu hajat niatnya pada malam hari ini, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala niatnya diwujudkan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan dari diri kita, dan juga dikuatkan iman dan Islam di dalam diri kita untuk
majlis tentunya taubatan nasuha ini mudah-mudahan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.